Melanjutkan kisah pertualangan dari sang Raja Kera, pada episode kali ini Mimin akan mengulas sebuah alur cerita film yang berjudul Monkey King The One and Only. Film ini menceritakan tentang Sun Wukong yang sebenarnya memiliki dua jiwa yang bertentangan. Karena jiwa yang lain dari Sun Wukong selalu membuat onar di masa lalu, maka sebelum ia mengemban tugas mengambil kitab suci, jiwa yang lain itu telah dikurung di dalam gelang jiwa oleh Kaisar Langit. Dan kali ini jiwa pengacau itu kembali bangkit dan kembali bersatu dengan Sun Wukong. Apa yang akan terjadi dengan Sun Wukong selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, guys. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang sedang dikejar oleh beberapa orang yang seperti mayat hidup. Mereka mengejar bocah tersebut untuk menularkan penyakit yang mereka derita. Beruntungnya di tengah-tengah bocah itu melarikan diri, ia bertemu dengan Sun Wukong yang bergelantungan. Sun Wukong yang melihat ada yang aneh dengan para warga itu menolong bocah tersebut. Dengan sekali pukulan tongkat sakti, semua warga itu dapat ditumbangkan. Akan tetapi secara tiba-tiba sebuah cermin raksasa muncul, dan dari dalam cermin tersebut muncullah seorang wanita siluman yang mengendalikan para mayat hidup itu, dan ia bertarung melawan Sun Wukong. Di tengah-tengah pertarungan, Biksu Tong membacakan mantra pengendali lingkar kepala yang ada pada Sun Wukong agar ia menghentikan pertarungan. Karena menurutnya para warga itu bukanlah para siluman. Sun Wukong mencoba untuk menyadarkan gurunya, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, dan justru Biksu Tong meneruskan membacakan mantra. Sun Wukong kemudian mengeluarkan tongkat saktinya dan hampir saja ia dapat memusnahkan wanita siluman tersebut. Akan tetapi mantra yang dibacakan oleh Biksu Tong membuatnya tak berdaya. Wanita siluman itu kemudian memprovokasi Wukong dengan menyadarkan dirinya yang sebenarnya. Sun Wukong kemudian melemparkan tongkat sakti dan secara tiba-tiba jiwa yang lain dari Sun Wukong muncul. Dengan kekuatan mata api, jiwa jahat itu membakar Sun Wukong dan film baru saja dimulai, guys. Scene kemudian memperlihatkan Sun Wukong yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dan ternyata apa yang ia alami merupakan sebuah mimpi belaka. Dari mimpi itu Sun Wukong mempunyai firasat yang buruk yang akan terjadi. Bukan Sun Wukong namanya jika ia tak bertengkar dengan gurunya, di mana gurunya itu selalu menyalahkan Wukong karena selalu menghabisi para siluman. Walaupun Wukong selalu meyakinkan gurunya jika para siluman itu tidak akan membiarkan mereka hidup, akan tetapi Biksu Tong justru mengelak dan ia mengatakan jika para siluman-siluman itu masih bisa dibawa ke jalan kebenaran. Sun Wukong yang kesal hendak melepaskan amarahnya, akan tetapi ia ketakutan ketika melihat gurunya itu yang mengepakkan tangan dan khawatir gurunya akan membacakan mantra pengendali lingkar kepala yang ia gunakan. Sementara itu di tempat yang lain ada sebuah desa yang sedang terjangkit wabah, di mana para warga yang ada di sana memiliki tubuh dipenuhi dengan jamur. Terlihat juga ada seseorang bersama para pasukannya yang dianggap oleh para warga sebagai dewa. Orang itu bernama Senjian, di mana pada saat itu ia beserta pasukannya memberikan kue awan pada para warga. Dipercaya jika kue awan yang diberikan oleh Senjian merupakan obat penawar dari wabah yang terjadi. Para warga yang terjangkit wabah rela mengantri dan berebut untuk mendapatkan penawar wabah tersebut. Hingga tak lama kemudian seseorang datang dan menyerang Senjian. Diketahui orang tersebut merupakan seorang dewa penjaga dunia roh. Dewa itu mendatangi Senjian karena sebelumnya ia telah mencuri sebuah artefak surgawi dari kayangan. Dewa itu juga mengatakan jika wabah yang terjadi sebenarnya merupakan ulah dari Senjian. Apapun yang telah diberikannya seharusnya tidaklah dimakan, karena hal itu akan membuat wabah semakin menyebar. Walaupun demikian, para warga tidak ada satupun yang mempercayainya dan justru lebih percaya pada Senjian. Benar saja, ketika para warga itu memakan kue awan pemberiannya, semua orang yang ada semakin kacau. Senjian kemudian mengeluarkan sebuah cincin untuk melawan dewa tersebut.
Dan dengan kekuatan cincin itu, ia mampu menyedot semua kekuatan yang dewa itu miliki. Karena kekuatannya kini telah musnah, maka dewa itu pun melarikan diri. Kemudian salah satu pasukan mendatangi Senjian memberitahu jika ada beberapa warga yang telah mencuri persediaan kue awan. Akan tetapi Senjian seakan-akan tak memperdulikan mereka sedikit pun. Sementara itu di tempat yang lain, rombongan Sun Wukong yang sedang beristirahat berjumpa dengan para warga yang dikejar-kejar oleh beberapa siluman. Sun Wukong berusaha melindungi para warga itu dan kali ini ia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak dengan cara kekerasan. Walaupun Sun Wukong dihajar oleh para siluman tersebut, Sun Wukong masih bisa bersikap lembut terhadap mereka. Namun demikian, para siluman itu akhirnya terkapar karena ulahnya sendiri. Dan seperti apa yang kalian prediksikan, Biksu Tong memarahi Wukong karena telah membuat para siluman-siluman itu terkapar. Sun Wukong yang kesal karena untuk kesekian kalinya dituduh oleh Biksu Tong tak bisa berbuat apa-apa. Hingga tak lama kemudian seorang wanita siluman rubah datang dan memberitahu jika para warga itu telah mencuri kue awan miliknya. Yang pada akhirnya diketahui jika para warga ini yang sebelumnya telah mencuri kue awan dari tempat Senjian. Mereka melakukan ini semua hanya karena mereka ingin menyembuhkan wabah yang selama ini mereka derita. Wanita itu kemudian menjelaskan jika kue awan itu merupakan sebuah percobaan dan tidak seharusnya dimakan. Walaupun demikian, para warga tak memperdulikannya dan segera memakan kue awan tersebut. Namun tak berselang lama setelah mereka memakannya, sesuatu yang tak diduga akhirnya kembali terjadi, di mana dengan sekejap warga itu berubah menjadi zombie. Para zombie-zombie itu kemudian menyerang Biksu Tong. Dengan angkuhnya Biksu Tong membacakan mantra untuk mereka. Namun apa yang terjadi kita saksikan bersama guys. Beruntungnya Xiaoqi yang dapat mengontrol mereka berhasil membuat warga itu kembali sadar. Biksu Tong berterima kasih pada Xiaoqi karena ia dapat menyelesaikan masalah tidak dengan cara kekerasan. Berbeda dengan Sun Wukong yang selalu liar dalam menyelesaikan masalah. Mendengar nama Sun Wukong, Xiaoqi pun kaget dan ia memberitahu jika ia sebenarnya merupakan penggemar Sun Wukong sang raja keras sakti. Dan selama ini ia bercita-cita untuk bertemu langsung dengan dirinya. Xiaoqi kemudian meminta Wukong untuk menandatangani sebuah buku yang selama ini ia simpan. Dan buku itu menceritakan tentang perjalanan hidup Sun Wukong. Akan tetapi Biksu Tong melarangnya, karena jika Sun Wukong melakukan hal itu berarti Wukong membanggakan semua kesalahannya di masa lalu, yang tak lain siluman yang selalu mengacaukan istana langit. Karena takut gurunya akan membacakan mantra pengendali lingkar emas yang ia gunakan, Sun Wukong tak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan. Setelah itu Biksu Tong menanyakan pada Xiaoqi kenapa para warga itu mencuri kue awan. Akan tetapi Xiaoqi tak menjelaskannya dan justru pergi meninggalkan mereka. Xiaoqi menemui kakaknya untuk menanyakan apa sebenarnya isi dari kue awan. Karena ketika para warga memakannya dalam sekejap, mereka semua berubah menjadi zombie. Senjian kemudian memberitahu jika kue awan itu merupakan sebuah penawar, namun demikian penawar itu memiliki efek samping yang sangat mengerikan. Walaupun demikian ia tak dapat memberitahu para warga karena mereka selalu berebut untuk mendapatkan kue tersebut. Xiaoqi hanya menganggukkan kepala mendengar penjelasan dari Senjian. Kemudian ia menceritakan jika ia telah bertemu dengan rombongan Biksu Tong. Dan secara tiba-tiba pula Xiaoqi pun pingsan dengan sendirinya. Dari sini akhirnya terungkap guys, jika kue awan yang diberikan Senjian kepada warga tak lain hanya untuk mengambil jiwa mereka. Dan jiwa-jiwa itu diberikan pada Xiaoqi untuk memberikan kehidupan yang lebih panjang dan yang pasti tanpa sepengetahuannya. Senjian melakukan ini semua hanya karena sebenarnya Xiaoqi sudah tewas sebelumnya karena pernah melindungi Senjian dari guntur di masa lalu. Dan untuk membalas budi maka ia melakukan ini semua. Dan kali ini ia akan segera memburu jiwa Biksu Tong untuk ia berikan pada Xiaoqi.
Sementara itu, rombongan Biksu Tong kini tiba di desa. Para warga memberikan hormat atas kedatangan mereka semua. Para warga kemudian meminta Biksu Tong untuk dapat membantu dan menyembuhkan kepala desa yang saat ini terjangkit wabah mematikan ini. Namun dari arah yang lain, Sun Wukong mengetahui jika para warga yang ada telah dipengaruhi oleh hawa siluman yang sangat pekat. Sun Wukong mencoba meyakinkan gurunya dan seperti biasa Biksu Tong tengil tak mau mendengarkan ucapan Wukong. Dan untuk kesekian kalinya juga ia memarahi Wukong. Setelah itu Biksu Tong pun bersedia untuk membantu menyembuhkan penyakit yang dialami kepala desa. Dan ia akan sendirian sedangkan para murid-muridnya akan menunggu di tempat yang lain. Singkat cerita, akhirnya Biksu Tong pun bertemu dengan kepala desa. Melihat kepala desa yang seperti orang gila, Biksu Tong membuang kertas mantra yang ada di tempat itu. Dan secara tidak sengaja, ternyata kertas mantra itu membuka segel yang selama ini telah mengurungnya. Kepala desa langsung menyerang Biksu Tong. Beruntung Sun Wukong datang tepat waktu dan menghajar si kepala desa. Satu warga yang telah mengantarkan Biksu Tong sebelumnya kemudian berlari dan memanggil para warga yang lain. Sontak hal itu membuat para warga berdatangan dan menyerang mereka berdua. Hanya dengan menggunakan tongkat sakti, Sun Wukong dapat melumpuhkan mereka semua. Akan tetapi setelah itu apa yang terjadi? Biksu Tong yang tak tahu terima kasih kembali membacakan mantra pengendali lingkar emas dan membuat Sun Wukong kesakitan. Walaupun demikian, Sun Wukong berhasil menolong gurunya dari serangan salah satu warga yang masih bisa bangkit. Lagi-lagi dan untuk kesekian kalinya terjadi cekcok di antara mereka, di mana Sun Wukong akhirnya diusir oleh Biksu Tong karena selalu menghabisi para siluman. Karena tak ingin ambil pusing lagi, akhirnya Sun Wukong pergi dari hadapan gurunya itu. Namun tak berselang lama dari kepergiannya, para warga yang sudah mati itu kembali bangkit, diikuti dengan datangnya Shen Jian yang kemudian menangkap Biksu Tong dan Wu Qing, sedangkan Pat Kai berhasil melarikan diri. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoqi membuka sebuah segel untuk berbicara dengan gelang jiwa yang sebelumnya ia ambil dari kayangan. Di dalam gelang jiwa itu ternyata hidup sebuah jiwa dan diketahui jika jiwa yang terkurung di dalamnya merupakan jiwa dari sisi yang lain Sun Wukong. Jiwa itu meminta Xiaoqi agar menyatukan lagi dengan Sun Wukong agar kekuatan yang sepenuhnya bisa dibangkitkan lagi. Dan dijelaskan jika dulunya jiwa Sun Wukong yang dikurung di dalam cincin ini merupakan jiwa jahat sebelum Sun Wukong ditugaskan mengambil kitab suci. Dan Kaisar Langit mengurung jiwa jahatnya agar Sun Wukong bisa menjalankan tugasnya dengan damai. Xiaoqi pun mendatangi Wukong yang pada saat itu menyendiri di sebuah bukit. Xiaoqi menanyakan apa yang sudah terjadi. Wukong kemudian menceritakan jika mulai saat ini ia telah berpisah dengan gurunya. Dan saat ini ia sedang memikirkan bagaimana caranya membuka lingkar emas pengangkat kepalanya. Xiaoqi kemudian menawarkan diri untuk membantu membukakan lingkar emas itu. Xiaoqi kemudian mengeluarkan cincin milik Shen Jian. Namun apa yang terjadi justru kelakuan Xiaoqi membuat Sun Wukong kehilangan tongkat saktinya karena dihisap oleh cincin tersebut. Sun Wukong meminta kembali tongkat saktinya, akan tetapi Xiaoqi tidak tahu cara mengeluarkannya lagi dan hanya kakaknya saja yang mampu mengendalikan cincin itu. Tak lama kemudian Pat Kai menyusul Wukong untuk memberitahu jika saat ini gurunya telah ditangkap oleh seorang siluman yang bernama Shen Jian. Xiaoqi mendengar ucapan Pat Kai mengelaknya karena Shen Jian kakaknya tidak akan melakukan hal itu. Apalagi kakaknya merupakan orang yang baik. Maka dari itu untuk membuktikan semua, mereka akhirnya bertiga berangkat menuju ke tempat Shen Jian. Sedibanya di sana, Sun Wukong mencari keberadaan gurunya. Dan setelah mengetahui keberadaan gurunya itu, terjadilah sedikit perkelahian antara Sun Wukong melawan Shen Jian, guys. Akan tetapi tanpa adanya tongkat sakti, Sun Wukong dapat dikalahkannya dengan mudah. Xiaoqi kemudian menanyakan kakaknya apa yang sebenarnya ia telah rencanakan. Shen Jian kemudian mengatakan jika hanya dengan memakan daging Biksu Tong maka penderitaan yang dialami Xiaoqi akan terselesaikan.
dan Xiaoqi akan pulih dengan sepenuhnya. Shen Jian kemudian mengeluarkan kekuatan cincin itu untuk menghisap kekuatan Sun Wukong. Akan tetapi hal itu berhasil dicegah oleh Xiaoqi dan ia segera membawa Sun Wukong melarikan diri. Sebelum pergi, Xiaoqi meminta kakaknya untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan bagi Biksu Tong. Xiaoqi bersedia membantu Wukong membebaskan gurunya karena penyebab Shen Jian melakukan ini semua hanya demi menolongnya. Pada saat itu pula Xiaoqi mengeluarkan gelang pengikat jiwa yang di dalamnya berisi jiwa Sun Wukong yang lain. Gelang itu mampu berbicara dengan Wukong, di mana ia memberitahu Wukong untuk segera bersatu dengannya lagi, agar kekuatan yang sesungguhnya bisa dibangkitkan. Awalnya Sun Wukong tak percaya begitu saja, sampai pada suatu ketika jiwa itu mengatakan hal sensitif tentang Wukong, dan pada akhirnya Sun Wukong mempercayainya guys. Gelang itu memberitahu Wukong jika satu-satunya cara untuk menyatukan mereka kembali hanya dengan menghancurkan butir manik yang menyegel gelang ini. Dan butir manik itu akan hancur dengan sendirinya jika Sun Wukong memiliki amarah yang sangat besar. Mendengar ucapan itu, Pat Kai kemudian berniat membantu Wukong dengan mengatainya yang buruk-buruk. Akan tetapi butir manik itu tak kunjung pecah. Wukong kemudian meminta Xiaoqi untuk melakukannya. Dan benar saja, tak perlu menunggu lama dari ucapan Xiaoqi, salah satu manik itu pun akhirnya bisa dipecahkan. Karena tak puas dengan hal itu, Sun Wukong menanyakan jiwanya cara yang lebih cepat untuk memecahkan semua manik itu. Jiwa itu memberitahu Wukong untuk segera pergi ke Gunung Erlang mencari kapak surgawi yang sebelumnya digunakan Chen Qian untuk menyelamatkan sang ibu. Maka dari itu bergegaslah mereka bertiga pergi ke gunung tersebut. Di tengah perjalanan secara tidak sengaja Pat Kai bertemu dengan teman lamanya yang saat ini menjadi bandit. Dan ternyata orang itu merupakan Dewa Roh yang kekuatannya telah dihisap oleh Shen Jian di awal film. Mereka pun bergabung karena memiliki misi yang sama. Sementara itu, Shen Jian yang mengetahui kepergian mereka berencana untuk menyusul dan memusnahkan mereka semua. Sun Wukong kini tiba di sebuah danau dan secara tidak sengaja Sun Wukong mengunyah sebuah daun dan ternyata daun yang ia kunyah itu merupakan daun yang dapat merubah seseorang menjadi seorang wanita. Tidak hanya sikap bahkan apa yang akan ia katakan semuanya akan berubah menjadi terbalik dan kita saksikan bersama tingkah Wukong seperti apa guys. Namun siapa sangka para pasukan Shen Jian kini sudah tiba di tempat peristirahatan Wukong. Dengan membabi buta para pasukan itu menyerang Wukong dan yang lain tanpa terkecuali Xiaoqi juga menjadi sasaran mereka. Namun siapa sangka sesuatu yang tidak terduga terjadi di mana salah satu manik pecah dan membuat Sun Wukong seketika berubah menjadi beringas. Tidak hanya itu, ia bahkan kehilangan setengah dari ingatannya. Semua orang berlari dan hanya menyisakan Xiaoqi seorang. Beruntungnya saat Xiaoqi terdesak, datang seorang perempuan bernama Sheng Mu yang membantunya dan segera mengembalikan ingatan Sun Wukong. Dan diketahui jika sebelumnya mereka telah saling kenal. Sun Wukong kemudian menanyakan keberadaan Chen Qian pada Sheng. Xiaoqi juga menjelaskan jika tujuan mereka mencari Chen Qian tak lain hanya ingin meminjam kapak surgawi untuk melawan sang kakak. Karena saat ini kakaknya telah menculik Biksu Tong. Sementara itu saat ini Sun Wukong telah kehilangan kekuatannya. Dan satu-satunya cara mengembalikan kekuatan itu hanya dengan memotong gelang jiwa milik Sun Wukong. Sheng kemudian memberitahu mereka berdua jika sebenarnya ada jalan pintas untuk membebaskan Biksu Tong dari penjara Shen Jian. Tak lain mereka harus pergi ke sungai Zanzu dengan membawa lentera teratai milik Sheng Mu dan segera memadamkan api keinginan Shen Jian. Dan jika itu berhasil, mereka tidak harus bertarung dan masalah bisa diselesaikan tanpa adanya kekerasan. Tak lama kemudian Shen Jian datang dan mengambil lentera teratai itu. Xiaoqi menyadarkan kakaknya untuk segera menghentikan semua kekacauan yang telah ia perbuat. Akan tetapi hal itu sia-sia saja dan akhirnya mereka melarikan diri dan pergi menuju Gunung Erlang tempat kapak surgawi berada.
Setibanya di sana, mereka sudah disambut oleh Chen Jian. Dan ternyata Chen Jian merupakan murid dari Sun Wukong di masa lalu. Namun kali ini Chen Jian seakan-akan telah kehilangan semua ingatannya, dan pertarungan antara guru dan murid pun tak dapat dihindarkan. Dengan bersusah payah Sun Wukong melawan Chen Jian, hingga tak lama kemudian Shen Jiang datang dan membuat ketiganya tak berdaya dengan menggunakan cincin langitnya. Maka dari itu akhirnya Sun Wukong memilih untuk menyerah dan tunduk di bawah pimpinan Shen Jian. Sementara Pat Kai dimasukkan ke penjara bersama Biksu Tong dan juga Wu Qing. Jika kalian bertanya mengapa Sun Wukong berkhianat, disinilah akhirnya dijelaskan guys. Jika sebenarnya Sun Wukong melakukan ini semua hanya berpura-pura saja, dan ia merencanakan sesuatu yang lain untuk segera membebaskan mereka semua. Sementara itu, Xiaoqi yang baru sadar dari pingsannya keluar untuk mencari udara segar. Ia juga kembali bertemu dengan Sun Wukong. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini, di mana Xiaoqi sudah tidak mengingat lagi Sun Wukong. Dan diketahui jika pada saat ia tak sadarkan diri, Shen Jian telah menghilangkan semua dari ingatannya. Sun Wukong berusaha untuk menyadarkan Xiaoqi untuk kembali mengingat dirinya dan membuka buku tentang Sun Wukong yang selama ini ia simpan. Dari tanda tangan yang diberikan oleh Sun Wukong, Xiaoqi mulai percaya jika orang yang ada di hadapannya merupakan Sun Wukong yang sebenarnya. Shen Jian yang mengetahui hal itu mengatakan jika Sun Wukong sang raja kera kini telah tiada, dan yang ada di hadapannya itu merupakan siluman yang lain. Namun Xiaoqi tidak mempercayainya, apalagi di dalam buku yang selalu ia simpan terdapat tanda tangan dari Sun Wukong. Shen Jian berusaha untuk merampas buku itu dan memintanya untuk tidak lagi mengingat tentang Wukong. Sementara Sun Wukong kini dipenjara dan dikumpulkan bersama para teman-temannya. Xiaoqi yang juga mulai curiga dengan kakaknya mencari tahu kebenaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan secara tidak sengaja ia menyaksikan sang kakak yang sedang memerintahkan para siluman untuk segera memasak Biksu Tong. Mendengar hal itu akhirnya Xiaoqi melarikan diri dan segera membebaskan Sun Wukong. Ia juga memberikan gelang jiwa dan lentera teratai pada Wukong untuk ia pergi menuju sungai Zanzu dan segera memadamkan api keinginan milik Shen Jian. Mengetahui akan rencana Wukong, Shen Jian menyerang mereka berdua. Namun alhasil serangan yang dilakukan mengakibatkan Sun Wukong terlempar ke dalam sungai Zanzu. Xiaoqi kemudian menyusul Wukong. Setibanya di sana, Sun Wukong bertemu lagi dengan wanita siluman penjaga sungai tersebut. Nah, ternyata wanita siluman ini yang pernah memperlihatkan sebuah penyerangan pada Wukong di awal film, guys. Ia juga memberitahu jika isyarat itu sengaja ia tampakkan agar Sun Wukong bisa mengetahui masalah yang akan mereka hadapi. Dan dari percakapan ini juga diketahui jika sebenarnya Shen Jian merupakan siluman penjaga sungai Zanzu yang sebelumnya. Namun ia berkhianat pada Istana Langit dan meninggalkan sungai Zanzu. Wanita itu kemudian memberitahu api keinginan milik Shen Jian. Sun Wukong mengeluarkan lentera teratai dan berniat untuk memadamkan api tersebut. Akan tetapi secara tiba-tiba Shen Jian datang dan menghajar Wukong habis-habisan. Xiaoqi berusaha dengan semua kekuatan yang ia miliki untuk melindungi Wukong. Xiaoqi juga mengambil kembali lentera teratai dan mengarahkannya tepat ke api milik Shen Jian. Seketika itu pula tubuh Shen Jian menjadi lemah, namun dengan sedikit kekuatan yang masih ia miliki, Shen Jian membuang lentera teratai itu ke dalam sungai. Xiaoqi berusaha kembali untuk meraih lentera teratai yang tanpa ia ketahui jika di dalam sungai itu terdapat awan hitam yang sangat mengerikan. Di sela-sela Xiaoqi tak berdaya, Sun Wukong datang bermaksud untuk menolongnya. Namun karena kekuatan Sun Wukong yang saat ini telah hilang, ia juga harus menerima kenyataan jika ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan justru terhisap oleh awan hitam itu. Akan tetapi tiba-tiba manik terakhir pengikat jiwa akhirnya pecah dan kedua jiwa Sun Wukong bisa bersatu satu sama lain. Dan Sun Wukong berubah wujud menjadi raja kera sakti setara dengan langit. Ia juga berhasil menghancurkan lingkar emas pengikat antara ia dengan gurunya. Dengan sekali pukulan tongkat sakti, Sun Wukong membuat Shen Jian pun tak berdaya dan mati seketika.
Xiaoqi berusaha menyadarkan Wukong yang saat ini sudah dikendalikan oleh jiwa jahatnya. Xiaoqi yang merasa ditipu oleh Sun Wukong kemudian hendak menusuknya. Namun serangan itu justru membuat Xiaoqi pun terpental. Hingga tak lama kemudian secara tiba-tiba suara Biksu Tong muncul dan membuat Sun Wukong tak terkendali, seakan-akan kedua jiwa yang berbeda ini sama-sama bergejolak. Sementara itu, jiwa yang lain dari Sun Wukong kini mulai sadar akan mana dari perjalanan mengambil kitab suci menuju barat, di mana tujuannya tak lain untuk mengendalikan rasa takut dan keinginan yang sangat kuat. Mendengar ucapan Biksu Tong, jiwa jahatnya merasa kesakitan dan mereka berdua akhirnya bertemu satu sama lain. Jiwa jahat dari Sun Wukong mencoba untuk menyerang jiwa baiknya. Namun demikian jiwa baik dari Sun Wukong bisa mengatasinya dengan mudah. Sedangkan di tempat yang lain, Xiaoqi mengambil lentera teratai untuk menghisap jiwa jahat dari Sun Wukong. Namun apa yang ia lakukan justru membuatnya terbunuh karena serangan jiwa jahat itu. Kembali ke tubuh Sun Wukong, di mana kedua jiwa ini kembali bertarung. Dan alhasil pertarungan kedua jiwa ini dimenangkan oleh jiwa baik Sun Wukong. Dan kali ini ia sudah bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Wukong berusaha untuk segera menolong Xiaoqi. Akan tetapi karena semuanya sudah terlambat, Xiaoqi pun tewas seketika. Dengan tewasnya Xiaoqi berakhir pula dari alur cerita film The Monkey King di One and Only guys. Karena scene terakhir memperlihatkan di mana Sun Wukong dan yang lain akan melanjutkan kembali perjalanannya menuju barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya guys. Bye bye.